Identitas gender. Identitas gender mengacu pada bagaimana seseorang mengidentifikasi dan merasa tentang diri mereka sendiri dalam konteks gender. Ini mencakup keyakinan, perasaan, dan pengalaman pribadi seseorang tentang apakah mereka merasa pria, wanita, atau terkait pada kategori gender yang baku. Identitas gender seseorang mungkin sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir atau mungkin berbeda. Selanjutnya, fenomena dan teori. Teori objektif. Teori ini dikembangkan oleh Robert pada tahun 1997 dan menjelaskan bagaimana media massa seringkali menjadikan perempuan sebagai objektif yang bisa diperjualbelikan. Dengan timbal balik berupa rating, laba industri, peningkatan penggunaan media massa, dan seterusnya. Fenomenanya ialah media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gender. Namun, seringkali terdapat ketimpangan dalam representasi gender dalam media. Misalnya, wanita seringkali digambarkan secara stereotip sebagai objektif seksual hanya berperan sebagai ibu dan istri. Studi kasus. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bukan pandangan orang tua, namun perilaku orang tua soal gender merupakan hal yang lebih pasti untuk memperkirakan perilaku anak soal gender. Sebagai contoh, para ibu yang menunjukkan perilaku tradisional di depan anak memiliki anak laki-laki menunjukkan lebih sedikit perilaku stereotip laki-laki, dan anak perempuan yang menunjukkan lebih banyak perilaku anak perempuan. Sementara itu, tidak ada korelasi yang ditemukan terkait perilaku ayah dan sikap anak soal gender mereka. Akan tetapi, disebutkan pula bahwa para ayah yang memiliki pandangan kesetaraan jenis kelamin memiliki anak, terutama anak laki-laki yang memiliki lebih sedikit prasangka mengenai gender lawannya. Budaya, keluarga, dan identitas gender. Identitas gender dapat dilihat dari konsep diri yang membentuk persepsi anak tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki atau perempuan. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan orang tua dalam mengenalkan identitas gender pada anak. Pada keluarga yang memiliki lebih dari satu anak dan jenis kelamin berbeda, maka orang tua menggunakan perbedaan secara fisik untuk mengenalkan jenis kelamin anak. Perbedaan fisik yang dimaksud adalah perbedaan yang dapat diamati secara langsung oleh indera anak, diantaranya anak perempuan menggunakan jilbab dan anak laki-laki menggunakan peci. Hal itu diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti ketika ada anak laki-lakinya ingin menggunakan barang-barang yang dianggap sebagai simbol perempuan. Orang tua langsung melarangnya dan mengatakan bahwa itu milik perempuan. Seperti yang disampaikan Ibu Novi ketika proses wawancara, "Ya mbak, kadang anakku yang laki-laki suka pengen pakai lipstik waktu ibunya dandan. Otomatis ya saya larang, itu kan buat perempuan biar nggak keterusan." Ada beberapa teori yang melandas studi tentang keluarga dan budaya. Berikut adalah beberapa teori tersebut. Teori struktural fungsional ini adalah teori yang sering digunakan oleh Spinker dan lainnya. Teori ini melihat keluarga sebagai sistem yang melihat struktur dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Teori feminis. Teori ini membahas bahwa perempuan ingin mengubah suatu fungsi yang ada di dalam keluarga. Artinya, perempuan ingin memiliki peran yang lebih besar dan tidak hanya terbatas pada peran domestik. Fenomena dan teori. Teori struktural fungsional ini adalah teori yang sering digunakan oleh Spencer dan lainnya. Teori ini melihat keluarga sebagai sistem yang memiliki struktur dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Fenomenanya ialah peran gender dalam budaya dan masyarakat. Setiap budaya memiliki persepsi, harapan, dan norma yang berbeda terkait dengan peran gender. Misalnya, dalam beberapa budaya, laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah, sementara perempuan diharapkan untuk mengurus rumah dan anak-anak. Peran ini berubah seiring waktu dan berbeda di antara berbagai budaya dan masyarakat. Nah, studi kasus dari budaya, keluarga, dan identitas gender itu sendiri adalah masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, menganut budaya patriarki, di mana seorang kepala keluarga adalah laki-laki, sehingga budaya laki-laki dicap sebagai orang yang berkuasa di keluarga.
budaya patriarki bisa berakibat anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan sehingga berdampak kurangnya partisipasi kepedulian laki-laki dalam kesehatan reproduksi. Baik, selanjutnya ada media massa dan identitas gender. Media massa memainkan peran yang penting dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas gender melalui representasi, narasi, dan stereotip yang disajikan dalam berbagai bentuk media seperti film, televisi, dan iklan. Individu dapat memperoleh pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai maskulinitas dan feminitas dalam budaya tertentu. Ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan merasakan tentang diri mereka sendiri dan orang lain dalam konteks gender. Fenomena teori objektif identitas gender tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti media massa, keluarga, dan budaya. Berikut adalah analisis fenomena identitas gender dari perspektif teori objektif terhadap ketiga faktor tersebut. Nah, yang pertama ada media massa. Media massa seperti televisi, film, dan internet memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan memperkuat norma-norma gender dalam masyarakat. Melalui representasi yang disajikan dalam media, stereotip gender dapat diperkuat atau dipertanyakan. Misalnya, dalam banyak kasus, media massa cenderung menggambarkan peran gender secara tradisional, seperti pria sebagai pembawa kekuasaan dan wanita sebagai perawat. Keluarga juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas gender individu. Norma-norma gender sering diteruskan dari generasi ke generasi melalui pengasuhan dan sosialisasi dalam keluarga. Misalnya, ekspektasi gender tertentu dapat ditegakkan oleh orang tua dalam pembagian peran rumah tangga atau dalam pemilihan mainan anak-anak. Budaya secara luas mempengaruhi norma-norma gender dalam masyarakat. Nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma budaya seringkali menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku atau ekspresi gender yang sesuai atau tidak sesuai. Dalam budaya menganut pandangan patriarkal, misalnya ekspektasi terhadap peran gender pria dan wanita dapat sangat berbeda. Fenomena atau studi kasusnya, kita dapat mengamati bagaimana representasi media massa terhadap identitas gender dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan individu. Misalnya, sebuah peneliti bisa fokus pada dampak film atau acara televisi tertentu yang menggambarkan stereotip gender yang kaku dan tradisional.